Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Wiryan Dudi dengan nomor induk mahasiswa 240605110248. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari web programming, yaitu mengenai membahas tentang array dalam bahasa pemrograman PHP, yaitu bahasa backend. Yang pertama dalam tugas ini kita suruh mengeksekusi kode yang tertera di sini dan jelaskan tentang kode tersebut. Baik, kita akan membuat kodenya. Kita sudah membuat file modul 6 PHP dan sekarang kita tinggal menulis kodenya. Oke. Oke, di sini ada variabel hari dengan asosiatif Senin dan selanjutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, sekarang kita ini kan asosiatif. Kan ada dua jenis array, yaitu asosiatif dan terindeks. Ini adalah asosiatif. Dan tapi yang ini, yang Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya itu nggak ada. Jadi kita cek ya. Kita akan menggunakan print R untuk mengetahui bagaimana konstruksi dari array hari ini, variabel hari. Oke, jadi kita menemukan jawaban dari sini. Kita pergi ke di sini muncul asosiatif 1 Senin dan 1 Senin, 2 Selasa. Padahal di sini belum ditulis 2. Berarti dalam kode ini saat kita menuliskan 1 dan seperti pada kode yang tertera ini, maka program akan mengeksekusi secara otomatis asosiatifnya, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini juga bisa disebut dengan indeks juga sih. Kita coba panggil echo, yaitu kita panggil hari, kita coba panggil 2 atau 3. Belum muncul. Mungkin kita coba ini aja, tampil sama dengan hari. Ini 3. Oke. Ini kita akan tampil. Ini hasilnya Rabu. Kita membuat variabel tampil yang isinya adalah array hari dengan indeks yang dipanggil 3. Dari sini kita kita bikin ini aja ya, biar tidak bingung. Oke.
Tunggu. Echo. Why is this? Oke, kita menemukan masalahnya. Nah, masalahnya adalah ada di sini nih. Oke. Tadi kita kan sudah mengecek dengan print R, yaitu ini. Jadi kita mengisi indeks yang pertama, tapi selanjutnya tuh terisi otomatis, yaitu ini 1, 2, 3. Kita akan mengisi yang satu doang untuk Senin. Kemudian yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sampai Minggu tuh terisi secara otomatis. Dan kita saat memanggil indeksnya, kita ini dalam program membuat variabel tampil dengan value array hari. Indeks yang dipanggil adalah 3. Dan di sini yang mempunyai value 3 mempunyai value adalah Rabu. Maka saat kita memanggil variabel tampil, maka yang akan ditampilkan adalah Rabu. Jadi seperti itu pada program yang pertama ini, yang A. Sekarang kita lanjut ke program yang kedua. Oke, kita lanjut. Kita buat jarak dulu ya. Di sini aja kita buat jaraknya. Oke. Di sini Oke, kita telah selesai membuat jarak. Kita langsung ke program berikutnya. Tetap pada yang A, tapi beda program, yaitu yang ini. Kita kopas ini aja, copy. Namun kita ubah biar beda. Kita buat hari 2. Di sini asosiatifnya yang pertama ini diganti bukan dengan satu lagi, namun dengan string, yaitu send. Nah, ini. Maka apa yang terjadi? Kita panggil menggunakan print R. Oke. Nah, yang terjadi adalah pada asosiatif yang pertama, yaitu Senin, key-nya yaitu send. Namun pada berikutnya itu diganti oleh indeks, yaitu dimulai dari 0 indeksnya. Yaitu pada Selasa itu diganti indeks 0 dan seterusnya sampai Minggu tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti itu. Coba kita panggil.
kita panggil hari 2. Kita panggil 3 lagi indeksnya. Kita simpan. Nah, di sini yang keluar adalah Jumat karena Jumat memiliki key atau indeks itu 3. Jadi seperti itu. Ini bisa juga dibilang hybrid ya, campuran antara asosiatif dan indeks. Bisa juga dibilang seperti itu. Lanjut kita ke B, perulangan terhadap array. Oke, kita buat jarak dulu biar bisa membedakan. Kita buat seperti ini lagi, copy. Oke. Kita akan membuat variabel info dengan isi seperti ini. Oke, kita buat langsung info. Yang pertama komputer mekanik. Komputer mekanik. Oke. Ini adalah tipe array asosiatif dengan value Charles Babbage. Oke. Lanjut yang kedua, World Wide Web dengan value Tim Berners-Lee. Lanjut mesin uap. Biar sama, kita pakai satu ketik. Mesin uap. James Watt. Oke, selesai. Kita dengan menggunakan for each buat tampilan sebagai berikut. Oke, kita disuruh membuat tampilan yaitu seperti ini. Kita menggunakan for each. For each. Oke. Dengan nama variabel info kita kasih value. Oke. Kita tampilkan yaitu echo. Di sini yang ditampilkan dulu ini value-nya. Jadi kita panggil value duluan. Value, kemudian langsung aja kita jadi satu aja. Value. Oke, yang kayak tadi aja. Value menemukan terus ini P. Oke, dan kita kasih ini biar oke, coba kita running. Oke. Oke, ini. Oke, kita kasih jarak dulu ya. Oke, kita running. Oke, ini sudah sama dengan yang diperintahkan, yaitu dalam array info ini ada key komputer mekanik, World Wide Web, dan mesin uap dengan value masing-masing. Ada Charles Babbage, Tim Berners-Lee, dan James Watt. Disuruh menampilkan seperti ini.
dan kita berhasil, yaitu nih Charles Babbage menemukan komputer mekanik, Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web, James Watt menemukan mesin uap. Oke, selesai. Kita lanjut ke C, pengurutan array. Oke. Kita kasih tanda lagi. Oke, kita mulai dengan membuat tabel kode yang isinya adalah Afghanistan 93. Oke, kita biar rapi ya. Seperti ini. Oke. Nice. Terus selanjutnya Brazil. (55). Terus Indonesia. (62). Malaysia 60. Palestina 970. Oh, overpower banget. Selanjutnya kita akan membuat atau memanggil function assort dengan isi variabel kode string. Kita menggunakan printf, yaitu kode. Kita langsung oke, nggak apa-apa, kita langsung buat yang ini. Kita oke, ini yang kedua arsort. Oke, coba kita di sini kita kan ada Afghanistan, Brazil, Indonesia, Malaysia, Palestina. Dengan masing-masing value ada 93, 55, 62, 60, 970. Pada assort ini hasilnya adalah Brazil 55, Malaysia 60, Indonesia 62, Afghanistan 93, Palestina 970. Dapat disimpulkan bahwa assort ini menyorting secara naik. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini 55, 60, 62, 93, 970. Namun pada arsort itu menurun. Jadi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nih, dari Palestina 970, Afghanistan 93, Indonesia 62, Malaysia 60, Brazil 55. Seperti itu bedanya assort sama arsort. Jadi assort itu naik, arsort menurun. Dan assort dan arsort ini digunakan untuk angka. Apakah bisa kita mensorting menggunakan huruf? Bisa dengan menggunakan nih ksort dan krsort. Mari kita coba. Oke, kita ubah yang ini menjadi ksort dan
KR sort. Oke. Nah, di sini pada K sort dimulai dari huruf yang pertama yaitu A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, seperti itu. Sedangkan KR sort itu dari urutan Z sampai A. Seperti ini hasilnya. Palestina, Malaysia, Indonesia, Brazil, Afghanistan. Jadi A sort dan R sort itu mengurutkan secara angka. K sort dan KR sort mengurutkan secara huruf. A sort menaik, R sort menurun, K sort dari A sampai Z, KR sort dari Z sampai A. Seperti itu. Kita lanjut ke yang D. Nih kita sudah menjelaskan perbedaan antara fungsi A sort, R sort, K sort, dan KR sort. Oke, kita langsung ke D. Kita ini komen dulu biar gak ganggu pada kode yang D. Oke, ini copy. Ada di apa namanya? Di komen. Sekarang kita lanjut ke D, mengubah urutan array. Kita setelah membuat variabel kode, kita akan membuat variabel array 1 dengan value array reforce. Itu isinya kode. Oke. Ini flip. Terus kita ubah array 2 dan yang terakhir shuffle kode. Oke, kita panggil keduanya semuanya dengan printf. Oke. Array 1. Kita akan mengopi yang ini. Oke. Array 2 sama kode. Oke, kita lihat hasilnya. Palestina, Malaysia, Indonesia, Brazil, Afghanistan. Oke, pada hasil dari reforce, yaitu kode menampilkan seperti ini. Dari kode yang sebelumnya yang kita buat seperti ini. Afghanistan, Brazil, Indonesia, Malaysia, Palestina, dan hasilnya Palestina, Malaysia, Indonesia, Brazil, Afghanistan. Jadi dapat disimpulkan reverse itu membalik. Dari yang di depan ada yang di belakang, yang di belakang ada yang di depan, dan seterusnya urutannya seperti itu dibalik semuanya. Seperti ini kan kita programnya membuat Afghanistan dulu, Brazil, Indonesia, Malaysia, Palestina, dan kita memakai reverse, maka urutannya dibalik karena kita memakai reverse, yaitu Palestina, Malaysia, Indonesia, Brazil, Afghanistan. Kemudian yang kedua, flip. Hasilnya adalah 93 Afghanistan, 55 Brazil, 62 Indonesia, 60 Malaysia, 970 Palestina. Dalam flip ini fungsinya mengubah key value. Jadi yang awal-awal jadi key itu diubah menjadi value. Yang key menjadi value, yang value menjadi key. Kan awalnya Afghanistan ini kan sebagai key dan 93 sebagai value-nya. Namun kita menggunakan flip,
Sekarang jadinya yang value menjadi K, yaitu 93 menjadi K, dan K-nya menjadi value, yaitu K-nya Afghanistan menjadi value sekarang Afghanistan. Seperti itu fungsi dari flip, mengganti K menjadi value, value menjadi K. Kemudian shuffle kode. Nah, shuffle ini di sini menunjukkan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 dengan masing-masing value 55, 970, 60, 62, 93. Dari hasil ini kita disimpulkan shuffle itu adalah memberikan random output. Jadi ini menampilkan random value. Di sini kan urutannya kan Afghanistan duluan. Namun di shuffle ini yang diurutkan di indeks pertama itu value-nya adalah 55, yaitu value dari Brazil, value dari Brazil. Seperti itu. Jadi array reverse itu untuk membalik urutan 1 2 3 menjadi 3 2 1. Seperti itu. Array flip mengubah K menjadi value, value menjadi K, dan shuffle menampilkan value random. Seperti itu. Kita lanjut ke E, mencari nilai dalam array. Kita dalam yang E ini disuruh membuat fungsi yang mengecek apakah suatu nilai terdapat pada suatu array. Fungsi tersebut harus mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari ada pada array, dan false jika tidak ada. Oke. Kita di sini buat tanda pemisah. Ini di kode lagi, di paste. Kita akan membuat, pertama kita membuat function bernama search atau cari deh, yaitu isi array cari dengan ball. Oke. Kita buat array-nya dulu ya. Array. Kita lihat dulu yang di atas apakah ada variabel bernama array, biar tidak bentrok. Kayaknya tidak ada. Oke, aman. Variabel array isinya adalah kita isi nama-nama ya. Nama saya. Kita buat array bertipe indeks. Kemudian nama saya lagi, nama saya lagi, Wirdia, nama saya lagi, Wadudi. Oke. Caranya pertama-tama kita harus membuat looping supaya mengecek semuanya dengan menyamakan apa yang kita cari. Jadi yang kita cari itu dicek satu persatu, kalau ada mengembalikan true, kalau tidak ada mengembalikan false. Kita menggunakan for each, yaitu array nilai. Oke. If jika nilai sama dengan yang kita cari, maka return true. Oke. Jika tidak ada di sini, maka akan selesai kan otomatis for each-nya, dan kita return
Selanjutnya kita akan menggunakan function ini. Pertama kita membuat variabel yang kita mau cari dulu. Kita mau cari, contohnya kita mau cari Wirdian. Oke. Kemudian kita echo fungsinya kita apa namanya tuh, panggil, terus array sama variabel cari kita masukin. Oke, coba kita lihat ini. Outputnya adalah 1 ini artinya true. Coba kita yang false. Coba kita dengan nama Farhan. Nah, kalau kosong seperti ini artinya false. Tapi kalau ada 1 itu artinya true. Di dalam PHP seperti itu. Kita kalau memakai echo. Coba kita cari lagi move 1. Itu artinya adalah true. Seperti itu. Baik, kita sudah membuat function cari seperti ini. Sintaksnya, sintaks kodenya yang saya telah buat, dan ini implementasinya. Kita sudah melakukannya dan berhasil. Ini kita mencari move, keluarnya adalah 1 yang artinya adalah true, dan jika false maka tidak keluar apa-apa. Seperti itu. Baik, kita telah membahas tugas-tugas ini, yaitu pembuatan array, perulangan terhadap array, pengurutan array, yaitu ada asort, rsort, ksort, krsort, dan pengurutan array yaitu ada reverse, ada flip, dan ada shuffle. Kemudian terakhir membuat fungsi cari seperti ini. Baik, semuanya telah saya lakukan dan semuanya telah saya jelaskan. Dan sekarang saya pamit undur diri. Saya Muhammad Wirdian Dudi dengan nomor ini mahasiswa 2405110248. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.